Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Juang Subakti. Oke, apa kabarnya semuanya? Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke, jadi di video kali ini saya mau melakukan sebuah perawatan perangkat pendingin mobil atau AC ya pada mobil Nissan Serena. Jadi setelah saya lihat ya, saya pelajari di beberapa konten yang ada di YouTube. Saya lihat-lihat di situ kayaknya bongkar atau melakukan perawatan ya untuk perangkat AC Nissan Serena ini kayaknya bisa dilakukan di rumah. Karena cuma disemprot di bagian bawahnya dan itu udah tepat sekali mengarah ke bagian evapnya. Dan saya mau coba hari ini. Ya mudah-mudahan berhasil ya. Tonton aja ya. Simak terus videonya ya. Jangan lupa yang belum mampir juga untuk subscribe, like dan beri komentar. Oke, let's do it. Oke, jadi langkah yang pertama yang saya lihat di video ya waktu itu, kita tuh buka ini dulu karena bagian evap tuh ada di dalam sini. Jadi kalau cuma bagian ini aja yang dibuka itu nggak menjangkau bagian dalam sini, jadi tetap harus dibongkar semuanya. Nah, gampang sebenarnya cara bongkarnya. Untuk bagian atas ini ya, ini cukup kita tarik sedikit agak dihentak. Nah, kalau sudah seperti ini sudah terlepas. Karena kalau ini tidak dilepas, dia akan susah lagi ya untuk membuka bagian sini karena ini ada ikatannya di bagian sini, ini ada kunciannya. Yang pertama ini dibuka dulu. Kalau ini udah terbuka ya tinggal diangkat aja ya, meskipun kita nggak bisa lepas semuanya, yang penting kita pastikan ini terbuka dulu nih di bagian sini nih ada. Nah gitu. Ya bagian apa ini panelnya ya. Nah, bagian panel itu kita buka juga. Sini ada beberapa soket, ada soket hazard, ada soket panel ini on off AC ya, terus pengatur kecepatan AC, terus ini arah sembur sama lighter. Ini kita lepas dulu ya, kita taruh aja di belakang. Kemudian nah ini yang di bagian ini ada kuncian, ini tinggal diputar aja sebenarnya sih. Ini kunciannya sama, sebelahnya juga. Nah dengan begitu glove box sudah terbuka di belakang. Oke, tadi sudah dilepas semua, tinggal kita tarik. Ini kita lepas sudah, kita tarik ini dan sudah terlihat ya di bagian dalamnya nih. Oh, agak panas nih. Sini ada blower, nah evapnya di sini. Nah ini kebuka nih bagian sini, enak nih kalau udah kebuka. Ini nih ya, bisa sekalian dicuci lah nanti. Oke, sudah terlepas semuanya ya. Tadi terakhir tuh kita lepas bagian bawahnya atau covernya dari blower. Nah ini ada beberapa baut yang memang agak sedikit tricky, tapi bisa lah ya, masih bisa dijangkau kok di dalam sini ya, masih bisa dijangkau. Baut-bautnya nih ini ya. Ya ini gantung sekarang tuh ya. Oke, sekarang kita lihat intip evapnya. Ini kita center. Wow ya, itu kotor sekali dan sudah sedikit berlendir di bagian ujung sana tuh. Nah itu. Oke, nanti saya kasih tahu alatnya apa. Kita gunakan beberapa alat sederhana yang kita ada di rumah seperti sikat dan alat steam murah ya. Oke, kita lanjut. Ya oke teman-teman, kita lanjutkan proses pembersihan evaporator dari Nissan Serena ini. Ya tadi kita udah proses dari pembongkaran dashboard, kemudian
part-part yang menempel lah di bagian yang menutupi di dashboard ya, atau bagian evapnya. Nah, alat yang kita gunakan untuk melakukan pembersihan tuh ini ya, sederhana aja. Kita menggunakan sikat gigi bekas, ada kuas kalau dibutuhkan, dan ini adalah alat cuci steam sederhana yang saya beli di toko online dengan harga yang nggak terlalu mahal, hanya 150 ribuan sampai rumah ya, udah plus ongkir itu. Nanti kalau mau tahu ya, beli di mana, nanti linknya saya kasih tahu. Nah ini cukup lumayan ya, sekitar 100 PSI ya, 80 atau 100 PSI untuk melakukan pembersihan AC mobil. Untuk menyemprotkan di bagian evap sih saya rasa cukup lah ya dengan kekuatan seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk membersihkan AC di rumah. Jadi kalau teman-teman mau hemat, beli alat ini, kemudian lakukan pembersihan sendiri ya. Kalau masalah awet atau enggaknya saya belum tahu, karena saya baru pakai juga ya. Ini saya lagi coba ya, kemarin saya udah coba untuk nyuci motor, terus untuk nyemprot-nyemprot lah ya, itu cukup lumayan lah ya, nggak terlalu kenceng. Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang mikro atau kecil lah, untuk di rumah aja sih cukup ya. Kalau mau beli yang agak mahal ya silahkan. Oke, kita lanjut ya, kita nanti akan ke bagian evapnya. Nah itu sudah saya kasih, harus kayaknya kalau ada plastik pakai plastik, tapi kalau nggak ada ya pakai jas hujan juga nggak apa-apa, supaya karpet bagian dasarnya itu tidak kena tampias air, supaya airnya juga langsung kita pastikan keluar dari saluran pembuangan AC-nya ya. Kita pastikan tidak ada yang mampet di bagian pembuangan AC-nya. Kalau AC masih menetes di bagian bawah, itu berarti sebenarnya sih masih lancar. Yang masalah ketika mampet, nanti airnya keluar lagi tuh dari boxnya, kemudian bisa tumpah di bagian luar ya, ke arah karpet. Dan itu kalau terjadi ya bisa jadi nanti kalau suatu saat kayak gitu bau karpetnya dan nggak enak ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lakukan penyemprotan di bagian evapnya ya. Nah ini nanti kita bisa gunakan sikat ya untuk membersihkan di bagian kisi-kisinya atau kuas ini ya. Tapi sebelumnya kita lakukan penyemprotan dulu. Oke, tadi sudah saya lakukan pembersihan sedikit nih ya, baru sebentar. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Di awal tadi hitam, pekat di bagian ujung sana juga. Terus di bagian sini juga nih masih ada sedikit. Nanti kita coba semprot lagi. Ya, kita memastikan dulu airnya tuh masuk ke bawah ya, turun ke bawah maksudnya tuh. Nah, di situ ada pembuangan. Nah, itu pembuangan air dari sisa kondensasi dari AC ya. Jadi pastikan itu juga tidak menyumbat, supaya airnya tidak keluar dan membasahi karpet. Oke, sedikit lagi kita semprot lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini teman-teman, setiap bagian dari kisi-kisi AC kita semprot. Oke, pembuangan itu di bawah ya. Nah, tuh. Itu pembuangan AC-nya. Jadi itu lancar ya, tidak ada penyumbatan. Nah, itu setelah dibersihkan ya, sudah 2 kali tadi semprot. Saya mau coba sikat lagi ya, nanti prosesnya pokoknya kayak gitu ya. Kita tadi sudah semprot 3 kali. Nah, ini hasilnya. Nah, ya sudah bersih, di pojok-pojok juga sudah. Ya itulah yang terjangkau ya, karena mungkin alatnya juga sederhana ya, nggak terlalu lengkap ya. Setidaknya menghemat 500 sampai ya 900.000. Jadi alhamdulillah sudah selesai, tinggal kita pasang nih semuanya ya Allah. Lihat kondisinya. Inilah kenapa servis AC itu mahal.
Oke, teman-teman semuanya, jadi kurang lebih seperti itu proses ya pembersihannya. Meskipun tidak detail, tapi setidaknya saya memberikan gambaran dari awal ya, proses pembersihan sederhana evap bagian depan, karena ada lagi di bagian belakang. Nanti mungkin di next video lah ya kita buat pembersihan blower yang tengah nih ya, karena di bagian depan sudah bersih, enaknya yang di bagian tengah juga kita bersihkan. Ini sudah lebih dari cukup menurut saya. Oke, itu aja video untuk kali ini. Jangan lupa yang baru mampir lagi untuk subscribe, like, dan beri komentar. Dan like juga jangan lupa. Oke, itu aja. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.